Kalian percaya nggak sih kalau 10 teman terdekat kita itu akan mempengaruhi banget rezeki kita dan pola pikir kita, mindset kita, dan masa depan kita. Nah, cuman permasalahannya, kadang itu kita takut berteman dengan orang yang lebih kaya. Teman yang lebih sukses, kadang kita minder, kadang kita berkecil hati. Padahal ini penting banget. 10 teman terdekat kita, circle kita nih, 10 teman terdekat kita, itu sangat mempengaruhi kesuksesan kita. So, bagaimana nih Mas Yayang, bagaimana cara saya agar bisa berteman dengan teman saya yang lebih kaya, yang lebih sukses dari saya? Saya bingung nih Mas, gimana caranya? Karena saya kecil hati, saya merasa kecil banget kalau berteman dengan mereka. Oke, simak video ini sampai selesai. Bagaimana caranya dapat teman yang lebih sukses dari Anda? Semuanya, baik, jumpa lagi bersama saya Yayang. Terima kasih telah menyimak video di channel ini. Ada lebih dari 500 video di channel ini yang berkaitan dengan pengembangan diri, baik bisnis, finansial maupun spiritual. Dan saya ingin Anda menuliskan doa terbaik Anda di komentar. Yuk tuliskan di komentar ya, agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini. Harapannya jika banyak yang amini, insya Allah doanya akan cepat terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ikut turut mendoakan semoga yang berkomentar doanya cepat terwujud. Amin. Dan Anda bisa masuk ke link Telegram official yang Sundawa yang saya taruh di deskripsi. Di situ ada ribuan orang ya, dan bisa sharing-sharing langsung bersama saya, dan ini gratis. Langsung cek linknya ada di deskripsi. Yes, hari ini saya akan bahas sesuatu yang mungkin asik ya, kita akan bicarakan karena ini mungkin hal tabu mungkin bagi sebagian orang. Bagaimana sih Mas caranya kita memperbaiki circle kita, memperbaiki teman dekat kita, sehingga yang berteman sama kita yang dekat ini adalah orang yang potensi, sehingga memiliki sebuah input-input baru sehingga saya bisa lebih cepat, lebih sukses. Nah, betul memang. Karena gini bro, karena gini teman-teman saudara semua ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita itu berteman dengan orang-orang yang itu-itu saja, ya mohon maaf nih ya, itu memang benar. Penghasilan kita juga akan segitu-gitu aja ya. Kita akan bisa melihat, mungkin Anda punya teman dekat, coba Anda hitunglah teman dekat Anda, ada 10 teman terdekat Anda, terus Anda coba terawang penghasilannya ini masing-masing berapa. Masing-masing misalkan ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 1 juta, ada yang nggak kerja, ada yang 5 juta. Itu Anda tambahkan semuanya, angkanya berapa, terus dibagi 10. Maka penghasilan Anda nggak jauh-jauh dari situ deh. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena pola pikirnya ya seperti itu aja. Nah, oke, langsung to point Mas, bagaimana kita upgrade circle kita? Caranya nih gimana nih Mas? Kalau saya itu ngobrol sama mereka itu kayak minder, kayak saya kecil banget, itu gimana? Apa yang harus saya lakukan sehingga saya bisa memperbagus kualitas relasi saya? Ini keren banget. Tips yang pertama adalah Anda tidak boleh sombong, ya. Anda tidak boleh sombong. Walaupun Anda bisa skill yang luar biasa, tapi Anda tidak boleh sombong. Jadi tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Ini sebenarnya berlaku untuk pergaulan, bagi kita ngomong sama siapa aja deh. Kita ngomong sama yang penghasilannya di bawah kita atau penghasilannya di atas kita. Tapi ini adalah prinsip utama dalam kita menjalin relasi atau pertemanan. Jadi nggak boleh kita sombong, nggak boleh dilarang keras sombong, harus tetap rendah hati. Ya, ngobrol, kalaupun lebih tua, kalau Jawa itu ya pakai bahasa Jawa halus, ya kromo inggil dan sebagainya, itu keren. Karena di sini adalah misalkan Anda baru pertama kali berkenalan ya, otomatis ketika Anda berbicara, ketika body language Anda, ketika Anda bergerak, ketika Anda menyampaikan sesuatu, itu dinilai oleh lawan bicara kita. Nah, kalau misalkan kita ingin dekat dengan seseorang tapi kita masih sombong, kita masih arogan, kita nggak rendah hati, saya rasa susah deh gitu loh. Jadi Anda harus benar-benar egonya diturunin, benar-benar ini ya, benar-benar menahan diri untuk nggak sombong. Jadi tetap rendah hati, itu pesan saya yang pertama. Fine. Yang kedua adalah jangan terlalu banyak bicara, banyaklah mendengar. Karena ketika Anda misalkan bertemu dengan orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih berhasil daripada Anda, biasanya mereka itu ngomongnya lebih banyak. Kenapa begitu? Karena mereka memang input di pikirannya ini banyak. Dan bisa jadi itu adalah ilmu baru bagi Anda yang masih mendengarkan.
Jadi saran saya adalah ketika mereka yang levelnya di atas Anda itu sedang berbicara, saya ingin Anda pasang telinga Anda, buka lebar-lebar telinga Anda, dan jadilah Anda pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Duduk gini menyimak. Oh iya. Wih, masa mas? Sambil matanya berbinar-binar gitu ya. Tanda antusias. Wih, keren mas. Wih, kok bisa gitu mas? Nah, jadi jadilah pendengar yang baik. Jangan motong-motong pembicaraan. Dan Anda jangan merasa sok tahu juga deh. Jadi biarkan dia ngomong ngalor gitu dan sebagainya. Anda mengikuti arah pembicaraannya. Orang yang lebih sukses itu suka didengerin, bro. Suka didengar. Ya, jadi kalau Anda banyak bicara, mereka akan malas untuk bicara. Ya, jadi saran saya, jadilah pendengar yang baik ketika Anda bertemu dengan orang yang lebih sukses dari Anda. Galilah informasi, galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Halo teman-teman, saya ada kabar gembira untuk kalian semua. Hari ini saya sedang membangun bisnis spesial untuk kalian semua. Dan di bisnis ini saya namakan bisnis anti gagal. Karena saya menggaransi Anda anti gagal, anti rugi. Kita mulai gebrakan di Indonesia. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kali di Indonesia. Saya mengharapkan Anda untuk ikut di peluang ini. Anda akan saya bimbing langsung, mulai dari nol hingga Anda bisa berpenghasilan di bisnis anti gagal ini. Jika kamu berminat, silakan langsung klik linknya di deskripsi bisnis anti gagal dan Anda langsung bisa berinteraksi langsung dengan saya. Saya tunggu Anda untuk bergabung. Tips nomor 3, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang keren kepada mereka. Pertanyaan yang keren, kayak gimana tuh bro? Contoh gini, Mas, saya tuh salut sama jenengan. Saya salut sama Mas. Karena saya lihat Mas itu berasal dari latar belakang orang nggak punya, terus kok bisa berhasil seperti ini, punya mobil bagus dan rumah bagus seperti ini. Mas, boleh nggak Mas cerita sedikit saja kisah suksesnya sampean itu dulunya gimana sih? Saya penasaran banget. Nah, di tahap ini ketika Anda sudah bilang seperti itu, biasanya orang yang Anda ajak ngomong, orang yang lebih sukses daripada Anda itu, dia akan menceritakan, dan itu biasanya nggak sedikit ceritanya. Biasanya dia bisa panjang banget. Dan di situ yang Anda lakukan hanyalah menyimak, mendengarkan, oh iya. Taruh HP-nya, jangan Anda ngobrol dengan mereka terus Anda mainan HP. Ketika sudah dijawab pertanyaannya, Anda mainan HP, itu nggak sopan bro. Ketika kita ngobrol sama orang terus kita mainan HP, itu nggak sopan, nggak menghargai. Jadi benar-benar Anda itu nyimak apa yang dia dengarkan. Oh gitu ya mas, wah keren. Wih, kok bisa mas sampean mas? Nah itu ya, itu ketika orang tersebut, ini inget nih, ini kunci poinnya ada di sini. Ketika orang tersebut sudah mulai menceritakan story-nya, cerita dia ketika zaman susah itu gimana. Dulu saya makan cuma nasi sama kecap mas, gitu ya. Misalkan dia cerita kayak gitu. Nah, ketika dia sudah bercerita panjang lebar, itu artinya menandakan orang itu sudah mulai menaruh kepercayaannya kepada Anda. Ingat ya, orang-orang sukses, orang-orang besar itu hanya menceritakan kisahnya secara private, ya, secara detail itu kepada orang yang dia percayai. Jadi ketika Anda diajak ngobrol tentang masa lalunya yang kelam dan sebagainya, maka sebenarnya Anda sudah dapat nilai plus, bisa dikatakan mungkin plus 2 atau plus 3 ya. Anda dipercaya oleh orang tersebut karena orang tersebut sudah mulai menceritakan story-nya. Halo teman-teman, saya sedang buka kelas yang namanya X Mentoring. Di situ akan ada bimbingan bagaimana caranya bikin nama Anda menjadi lebih besar dan bagaimana Anda bisa punya produk sendiri, merek Anda sendiri, dan bagaimana cara melariskannya. Semuanya berdasarkan kisah nyata saya, pengalaman saya buka-bukaan semuanya saya bongkar di kelas ini. Langsung cek linknya di deskripsi xmentoring.id. Ya, jadi simak baik-baik. Rendah hati, Anda harus rendah hati, dan walaupun Anda itu sudah tahu sebenarnya tentang topik tersebut, tapi saya rasa Anda diem aja deh, nggak usah terlalu banyak ngomong gitu loh. Anda dengerin aja, fokus aja, menyimak aja, ilmu baru, input baru dan sebagainya. Itu keren banget. Nah, itu ya. Jadi yang 3 tadi adalah menyimak dan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang keren. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung perasaan. Wah, nggak banget deh. Ya. Yang keempat adalah kasih tahu skill kamu. Kamu itu bisa apa?
skillmu apa? Kamu bisa menceritakan, Mas, saya boleh nggak cerita? Jadi Anda bercerita, jadi gantian nih, misalkan tadi dia cerita panjang lebar, gantian Anda yang cerita. Mas, saya itu punya skill di desain. Saya punya skill di desain. Saya bisa desain sesuatu, saya bisa edit foto, saya bisa edit video. Saya boleh nggak minta saran? Jadi minta saran. Saya boleh nggak minta saran, Mas? Enaknya tuh bisnis kayak gini tuh biar besar gimana ya? Biar bisa besar gitu gimana? Nah, kalau orang yang Anda ajak ngobrol itu adalah orang yang baik, ya, dan biasanya orang sukses itu suka ngasih ilmu, ngasih wejangan, kayak gitu suka mereka. Mereka akan bilang, oh ini kamu harus bikin website, kamu harus bikin jasa seperti ini, kamu mesti punya percetakanmu sendiri, kamu mesti punya agensimu sendiri. Dia akan ngasih saran-saran, dan yang Anda lakukan adalah, wah terima kasih ya Mas, saya tuh nggak pernah kepikiran loh seperti itu, jadi ucapkan terima kasih. Dan itu ya, jadi terima saran mereka, entah nanti Anda eksekusi, Anda lakukan atau enggak, itu terserah Anda, tapi yang jelas terima masukannya dengan senang hati dan lapang dada. Jangan Anda, wah itu enggak Mas, kayaknya enggak gitu deh, gini. Jangan aja Anda malah aja berdebat, Anda itu pengen berteman bro. Berdebat itu menambah lawan, tidak menambah teman ya, jadi itu saran saya. Jadi yang keempat tadi, dan yang kelima adalah gini, tawarkan bantuan kepada dia. Tawarkan bantuan kepada dia. Mas, ini kan Mas usahanya di bidang tekstil ya. Ini contoh kata-katanya gini. Mas kan usahanya di bidang tekstil, di bidang pakaian. Misalkan nih Mas, saya bantu untuk bikinkan desain gimana? Yang cakep, yang bagus. Saya bikinkan juga video-video yang bagus. Boleh nggak? Untuk masalah uang, masalah gaji dan sebagainya, udahlah itu nanti kita bicarakan di belakang, atau saya manut Masnya aja deh. Saya ngikut aja sama Mas. Mas mau kasih saya berapapun oke. Yang penting Mas lihat dulu hasil saya. Nanti Mas nilai kira-kira kurangnya apa. Masalah gaji, masalah bayaran saya terserah Mas deh. Monggo Mas mau kasih saya berapa, saya oke. Yang penting saya kepingin nunjukkan dulu nih hasil karya saya kepada Mas. Nah, kira-kira dia mau nggak? Mau. Karena kan gratis. Karena kan ya istilahnya kita tidak matok harga. Jadi itulah. Jadi ini trik pamungkasnya adalah yang kelima ini, jangan patok harga. Berikan bantuan kepada mereka. Mereka itu senang dibantu bro. Mereka tuh senang dibantu. Kalau ada yang bantu, ada ini, mereka senang. Ya, dan setelah itu mulailah perlahan ya, kalian akan masuk ke dalam circle mereka, dan bisa jadi Anda akan diberikan suatu amanah besar oleh mereka. So, jadi itu tadi bagaimana caranya kita berteman dengan orang yang lebih sukses, dan ini terus dikembangkan gitu ya. Biasanya kalau Anda sudah berteman dengan satu orang sukses, biasanya itu nanti akan berkelanjutan. Anda akan berkelanjutan dengan orang-orang sukses lainnya. Dan ketika 10 teman Anda sudah mencapai taraf hidup kemakmuran ya, yang di atas Anda levelnya mungkin 5 kali lipat, atau mungkin 10 kali lipat, atau mungkin 100 kali lipat daripada Anda, ya, maka hidup dan taraf hidup Anda itu akan naik kelas. Penghasilan Anda akan otomatis naik, saya jamin. Karena Anda akan memiliki mindset yang baru, Anda akan memiliki ide baru, kreativitas baru, dan otomatis relasi baru itu bisa bikin kamu lebih semangat, bro. Lebih bikin kamu lebih semangat. Kamu akan sering mendengar angka-angka yang besar seperti 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, itu Anda akan sering mendengar kata-kata itu. Dan itu amazing, gitu ya. Oke, lingkungan Anda sangat mempengaruhi masa depan Anda. Dengarkan saya, ini sangat penting. Jika Anda masih memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, maka maksimalkanlah relasi Anda. Ini amazing, penting banget untuk kehidupan kita. Semoga sharing singkat ini bermanfaat. Saya doakan teman-teman rezekinya lancar dari segala penjuru, deras mengalir, tak terduga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.